Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Masjid Miftahul Jannah Yangsan, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita memasuki malam ke-14 ya. Jadi Ramadannya sudah kita lalui puasanya selama 13 hari. Moga-moga kita semua, panjenengan semua, senantiasa diparingi kekuatan, paring kesehatan, sehingga tetap semangat untuk bekerja sekaligus beribadah lillah. Dan mudah-mudahan ini semua ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada episode kali ini memang episodenya acak. Jadi kadang pagi itu tidak usah lama-lama, malam itu ya kadang agak lama sedikit. Nanti kalau kelamaan interupsi boleh, asalkan interupsinya tetap disampaikan secara baik-baik. Jadi bukan seperti yang di TikTok itu kan banyak interupsi yang kadang-kadang tidak terkondisikan. Saya ingin membacakan salah satu nasihat dari Imam Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Kata beliau begini: Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum an yakuna fi ihdad dairatain. Makhluk. Bentar. Al-khalqu di sini ini memang maknanya itu adalah makhluk. Tapi yang dimaksud oleh beliau ini adalah makhluk yang mukallaf. Mukallaf itu dikenai kewajiban hukum, dikenai beban, sekaligus ada pertanggungjawaban, yaitu kita manusia. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, manusia itu ma'al haqqi, bersama Allah. Al-haq itu yaitu Allah. La yakhlu ahadun minhum. Jadi mereka ini tidak seorang pun dari manusia itu yang sepi, artinya yang tidak berada pada salah satu dari dua wilayah. Jadi mesti ada di salah satunya ini, fi ihdad dairataini, salah satu dari dua wilayah atau dua putaran ya wilayah. Yang pertama, imma fi dairatir rahmah. Ada kalanya orang itu berada dalam wilayah rahmat Allah. Au fi dairatil hikmah, atau berada pada putaran atau wilayah hikmah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmati kana ghadan fi dairatil fadli. Maka barang siapa yang hari ini, artinya ketika hidup di dunia ini, itu berada di wilayah rahmat, maka kelak nanti di akhirat kana ghadan fi dairatil fadli. Nanti mereka mendapatkan anugerah di akhirat nanti. Sebaliknya, ini wilayah yang satunya ini. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adli. Dan barang siapa yang hari ini, yaitu ketika hidup di dunia ini, itu berada di dairatil hikmah, maka nanti di akhirat dia berada di dairatil adli, yaitu wilayah keadilan Allah. Apa maksudnya yang disampaikan atau yang didawuhkan oleh Imam Al-Haddad ini? Jadi begini para hadirin rahimakumullah. Menungso niku ada dua wilayah, berada di salah satu dari dua wilayah. Ada orang itu yang berada dalam rahmat Allah. Kalau orang ini berada dalam rahmat Allah, berarti orang ini melakukan aneka macam kebaikan. Isinya itu pokoknya api begitu.
keliru titik, balik lagi, apik lagi, apa caranya memperbaiki diri. Lah orang semacam ini itu nanti di akhirat akan mendapatkan fadl atau dairatul fadli, yaitu wilayah fadl, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya begini, kita ini melakukan aneka macam kebaikan. Itu kan manusia ini kan tugas kita ini adalah berusaha. Pokoknya terus memperbaiki, terus berusaha. Allah akan memberikan fadl yang itu melebihi dari keadilannya. Jadi Allah itu kalau membalas seseorang, kebaikan yang dilakukan seseorang, itu tidak perhitungan. Kita ambil contoh begini. Ada orang hidup selama 60 tahun. Yang 40 tahun ini agak meleyot. Lalu 20 tahun terakhir itu sudah betul-betul bertaubat memperbaiki diri. Sakjane menurut hitung-hitungan keadilan ini. Ini kan banyakan beleyotnya, 40 banding 20. Tapi karena Allah itu rahmatnya luas, maka orang ini akan diberi fadl, diberi anugerah yang melebihi apa yang dia lakukan. Makanya sampai ada cerita itu. Ada riwayat yang mengkisahkan dulu pada umat-umat terdahulu di masa Bani Israel. Umatnya Nabi Musa alaihi salam. Itu dikisahkan ada seseorang yang hidup 500 tahun. Atau lebih. Singkat cerita orang ini ibadahnya itu 500 tahun. Begitu sampai di akhirat, dia ini harus ada sesuatu yang dia pertanggungjawabkan. Ya pernah melakukan kesalahan lah. Singkat cerita kemudian orang ini menuntut. Loh, saya ini sudah ibadah 500 tahun. Mengapa kok masih begini-begini dan seterusnya. Pokoknya rewel lah. Akhirnya ternyata ibadah yang dilakukan seseorang itu adalah untuk mendownload atau untuk mengunduh rahmat Allah, tetapi tidak bisa dikalkulasi sebagai kompensasi keadilan. Karena kalau dikompensasi itu tidak nutut. Belum lagi kalau kita bicara tentang kualitas. Saya tidak usah ngasih contoh ke jenengan ya, bukan jenengan yang saya pakai contoh, diri saya sendiri. Sholat saya itu dari sekian rokaat, sholat subuh 2 rokaat, sholat maghrib 3, zuhur asar 4. Itu berapa persen ketika saya di dalam sholat itu betul-betul hati ini hudur, hati ini hadir ingat Allah. Itu mesti ono melewati. Iling inilah, iling ini. Sudah memplanning dalam sholat, nanti setelah sholat saya mau ini, saya mau ini. Itu sudah rencana dalam sholat. Loh itu kalau bicara kualitas, itu kalau ndak kita ndak mengandalkan fadl dari Allah, rahmat Allah, ndak nutut. Makanya orang yang ibadah 500 tahun tadi yang menuntut fasilitas ini dan itu, akhirnya dikalkulasi. Wes ngene ae. Hitung-hitungan saiki. Ibadahmu berapa? Sekian. Ternyata dikompensasi dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang itu, ndak nutut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mata kita bisa melihat. Makanya bentuk syukur itu adalah memfungsikan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Kalau itu dilakukan, itulah orang yang berada di dairatul rahmah tadi itu. Kana fi dairatir rahmah. Lah kalau fi dairatir rahmah, nanti ketika kembali dia akan berada di dairatil fadli. Sebaliknya, nah ini sebaliknya. Nek ono orang yang melakukan aneka keburukan-keburukan. Ya, kenapa di situ disebut dengan dairatil hikmah? Menungso itu atau manusia itu kan sebenarnya kemarin kita sudah membahas. Manusia itu adalah makhluk yang didesain oleh Tuhan, oleh Allah. Ini sebagai makhluk yang luar biasa. Diberi potensi yang namanya afidah. Nanti kita akan bicara tentang itu. Cuman loncat-loncat ini kadang-kadang. Ya, nanti tinggal kita panjenengan menyusun puzzle-nya.
Dari kajian yang adanya disusun, oh ini kaitannya dengan ini dan seterusnya. Jadi disebut dairatil hikmah. Karena manusia ketika berada melakukan keburukan-keburukan atau umpama contoh ada orang yang tidak beriman, maka kita tidak bisa menuntut kepada Tuhan, menuntut kepada Allah. Mengapa orang ini tidak beriman lalu kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Karena kenapa? Karena Allah sudah memberi petunjuk yang secara umum. Nah, petunjuk khusus itu memang itu hak prerogatif Allah. Tapi tetap manusia itu karena dia diberi anugerah akal dan hati, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Kan ngoten. Kan kita ini kalau mau melakukan sesuatu, hal baik atau buruk, itu dalam diri kita sering ada pertentangan. Saya lakukan apa enggak ini ya? Kalau dilakukan ini dosa. Kalau enggak itu kata nafsunya, kalau enggak itu eman gitu kan. Itu berdebat kadang-kadang. Tapi kalau diterabas, alas bapak gak ngurus. Sekali gak ngurus, besok lagi, kalau itu dilakukan lagi, ini yang bahaya. Sehingga dosa itu dilakukan, itu tidak ada filter dalam diri kita, sehingga kita merasa itu hal yang biasa. Tetapi, kalau itu kita latih terus, ya, bagaimana kita menyucikan diri kita, ini nanti ada kontrol, ada rimnya. Nah, kita kajian-kajian semacam ini berharap ini menjadi rem. Karena manusia itu selama hidup itu tetap hawa nafsu dan setan itu pasti akan mengintai kita. Kan begitu. Makanya orang hidup itu, kalau orang biasa itu ditunggu sampai tutup buku, baru kemudian biasanya kalau kiai diselamati setiap tahun ada namanya haul. Ya, tapi itu diperingati ketika wafatnya agar kita mengambil ibrah sekaligus orang ini baik. Karena baik itu nanti dinilai dari selama dia hidup lalu penutupannya seperti apa. Kan begitu. Makanya kita ini yang melakukan kebaikan terus kita asah, terus kita berdoa memohon kepada Allah petunjuk. Itulah yang kita mohonkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim itu. Nah, dairatil hikmah sudah kita pasrahkan pada Allah. Ini mungkin ada hikmahnya tersendiri. Makanya disebut dairatil hikmah. Artinya termasuk orang-orang yang melakukan dosa, yang melakukan keburukan, yang melakukan maksiat. Orang yang berada di dairatil hikmah nanti ghadan kana ghadan fi dairatil adli. Dairatil adli itu gimana? Dia di wilayah keadilan Tuhan. Man amila shalihan falinafsihi. Barang siapa yang melakukan amal baik, maka itu dampaknya akan kembali ke dirinya sendiri. Baik dampak secara ketika di dunia, dampak sosial, apalagi nanti di akhirat. Itu sudah sunnatullah. Orang itu kalau baik ke orang, itu kalau dia sewaktu-waktu butuh ke orang akan ringan menolong. Tapi kalau dia ketika dalam kondisi terfasilitasi kok tidak baik sama orang, itu ketika dia butuh, dia terpuruk, orang mau menolong tuh mesti mikir sekian kali. Biyen koyok ngono, pas sukses nang diai, begitu. Ya walaupun mungkin masih ada orang yang menolong, berarti Allah masih memberikan pertolongan. Tapi kan secara sunnatullah kan yang tadi itu berarti man amila sholihan fali nafsi. Sama orang berbuat baik, maka dia berhak mendapatkan pahalanya. Yang pahala Allah itu tadi, dairatil fadli tadi, itu jauh melebihi apa yang kita lakukan. Loh saiki loh, umur kita ini berapa sih di dunia ini? 100 itu sudah nggak punya teman di dunia ini. 100 itu sudah karu-karuan sudah. Awak sakit semua, pijet pakai kursi gini protol kan. Krek-krek itu turun sudah. Nggak bisa jalan tuh, karena terlalu keras kalau pijatan kayak kursi ini. Iya, yang badannya kurus saja tulang bisa kretek-kretek. Kalau kayak Pak Budi nggak mempan. Kata Pak Budi nggak pas ini karena mohon maaf Pak Budi. Nggak boleh sebut nama sebenarnya, hanya inisial. Sebut saja B. PB. Ya, mohon maaf. Jadi kembali ke tadi itu. Orang itu kalau sudah umur 80, 90, apalagi 90 ya, itu temannya tinggal sedikit. Mesti yang dihitung itu,
Iku wis gak ono, iku wis gak ono. Nanti cerita ke cucunya itu cerita zaman biyen, gak nyambung cucunya, Mbah cerita apa ya Mbah gitu. Gak nyambung itu. Loh usia seseorang katakanlah ambil rata-rata lah 60-70. Memang orang yang beruntung itu orang yang beruntung yang baik itu adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu kata Rasulullah. Nah, ono uang yang kalau ada orang yang umurnya panjang amalnya baik. Itu harapannya. Makanya Gus Baha kan sering cerita itu ya. Ada orang amalnya tidak baik, welek lah, rusak lah, bahkan meresahkan masyarakat lah. Ketika meninggal itu kan kiai-kiai kan tetap bijak. Yang ini saya, nopo saya. Maksudnya kiai itu saya itu lebih baik meninggal. Maka jawabannya saya lebih baik meninggalnya itu maksudnya. Karena kalau hidup malah meresahkan masyarakat. Nah, kembali ke laptop yang nggak ada. Jadi usia seseorang 60 tahun, umpama 60 itu melakukan kebaikan tok. Nanti oleh Allah di akhirat dibalas surga. Yang surga itu kenikmatannya tanpa batas. Itu sebenarnya sudah tidak nyocok itu apa ya? Tidak imbang. Makanya namanya dairatul fadli. Ini wilayah anugerah. Kenapa? Karena Allah sudah melimpahkan kasih sayangnya sehingga diberikan. Nah, kembali ke dairatul adli tadi. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, Allah pasti adil. Adil itu begini, ngelakoni keburukan berapa, ya balasannya yaitu. Tidak mungkin Allah itu melebihi balasan. Makanya lanjutannya, waman asa'a fa'alaiha. Lanjutan ayat yang saya baca tadi. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia apa istilahnya? Menanggung dampak dari perbuatan buruknya itu, alaiha. Lanjutannya, wama rabbuka bidzalamil lil abid. Sekali-kali Tuhanmu yaitu Allah itu tidak pernah melakukan kezaliman, zalam, tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Jadi satu kali ya balasnya imbang. Bahkan kadang-kadang kalau orang ini pernah berbuat baik, itu masih juga diampuni. Itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau dilebihi hukumannya, tidak mungkin. Karena wama rabbuka bidzalamil lil abid. Beda dengan manusia. Kita ini kalau disakiti teman kita, nyakitinya tidak seberapa. Itu kadang dendamnya itu lama, balesnya itu nggak terima satu kali. Besok balas lagi. Awas. Setiap ketemu masih awas terus. Nah ini, tapi tidak di sini, itu di tempat lain mungkin ada yang begitu. Itu namanya dairatil adli, yang kalau yang Allah membalas orang yang melakukan keburukan itu. Kalau kita ambil satu contoh, kan kemarin kita sudah membicarakan mengenai bahwa manusia itu ketika Allah menciptakan, fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakannya, fisiknya sempurna, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kemudian aku tiupkan ya kan di dalamnya itu sebagian dari ruhku, maka sesungguhnya manusia ini berangkatnya itu bersih. Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi manusia yang terlahir itu pasti terlahir dalam kondisi fitrah, suci. Makanya puasa ini nanti akan kita ini menjadi satu media untuk mengembalikan kita. Makanya Idul Fitr. Ada yang mengatakan fitr itu fitrah, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan Idul Fitr itu maknanya berbuka. Asalnya poso, pas Idul Fitri 1 Syawal haram untuk puasa. Makanya itu dirayakan menjadi hari raya yang di situ harus makan. Karena manusia ini ketika dilahirkan ini suci, kenapa kok dia bisa terkotori? Yaitu karena ada bisikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah kebutuhan dari kebutuhan jasmani. Yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka itu kebutuhan jasmani, itu urusan perut dan di bawahnya perut. Kalau perut itu kalau perut itu kemudian dilemahkan dengan cara puasa, ini harapannya bawahnya perut itu bisa terkondisikan.
Nah kan gitu. Contoh. Jadi begini. Sama kayak saya ini punya piring jumlahnya 3. Piring. Pak Amri minjem piring ke saya, 3-3-nya dipinjem sama Pak Amri. Atau enggak Pak Amri semua lah, Pak Amri 1, lalu yang lain 1-1. Ada 3 piring. Kan piring itu kalau sudah waktunya kembali, saya akan minta, ya enggak apa-apa dipinjem, tapi seminggu tolong dikembalikan. Saya minjemkannya itu memberi ke panjenengan itu dalam kondisi piring itu bersih. Ya. Akhirnya dikembalikan, Pak Amri kembalikan, piringnya bersih. Karena piringnya itu bersih, saya tidak perlu nyuci. Oh, bersih ini sudah bersih nih. Langsung saya taruh di lemari atau di rak piring, sudah bersih. Yang lain minjem piring tadi kan ada 2 Mas Ian. Yang satunya dikembalikan, tapi dalam keadaan kotor. Ini gimana sih? Tadi saya minjeminnya bersih loh. Ketika saya mengeluarkan piring saya pinjemkan itu kan bersih. Kok baliknya kotor? Apa yang saya lakukan? Apa saya langsung taruh di rak? Oh enggak. Mesti saya cuci dulu. Saya cuci. Yang ketiga, kan tinggal 1 piringnya. Balikin piring. Pak, ini ngembalikan piring. Loh, kok piringnya itu tugel, pecah jadi 2. Nggak terima, sudah kotor pecah jadi 2. Apa yang saya lakukan? Kalau di Korea katanya tidak ada dilem, dibuang. Beli lagi. Karena kalau dilem membahayakan. Kan tidak level lah kalau wow gitu. Saya buang. Dibuang di mana? Tempat sampah. Kenapa? Karena ini sudah sulit untuk diperbaiki. Dicuci saja tidak bisa karena sudah terlanjur pecah. Itu diibaratkan sama seperti manusia tadi. Dairatil rahmah, dairatil fadli, dairatul hikmah, kembalinya ke dairatil adli. Apa yang kita ibaratkan di situ? Menungso ini, manusia ini kan lahir suci. Begitu kembali kepada Allah, kok dia ini bersih? Kenapa? Karena rajin membersihkan diri. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Inilah orang yang beruntung yang senantiasa membersihkan jiwanya. Maka ketika kembali, sudah bersih ini, masuk surga. Karena sudah bersih, memang tempatnya di sana. Karena asal kita itu surga. Kakek moyang kita Nabi Adam itu di surga. Rasulullah dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua tiap-tiap umatku itu semua pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba. Apa itu? Apa yang tidak mau, tidak ngereken sudah. Yang kedua, ada piring, balik lagi kotor, cuci. Kalau ada manusia yang kembali kepada Allah kok masih kotor, masih banyak dosa, apa yang terjadi? Dicuci. Di mana? Di neraka. Tapi jangan khawatir. Puncak dari kebersihan itu adalah aslul iman. Kalau orang itu punya iman, dia pasti masuk surga. Cuman dicuci dulu. Kalau baliknya kotor gitu loh. Jadi baliknya kepada Allah itu kok kotor, dicuci dulu. Berapa lama? Tergantung tingkat kotornya piring itu. Kalau sedikit, cuman di neraka itu, kalau dulu itu orang-orang ahlul kitab, termasuk orang Yahudi, itu sering meremehkan dosa. Itu ngomong begini mereka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Nggak apa-apa, ini dosa dikit. Paling nanti kalaupun kita masuk neraka, itu cuma bentar, hanya beberapa hari aja, nggak lama. Kalau beberapa hari kan sebentar, di sini 10 tahun aja cepet. Apalagi kalau cuma 3 hari gitu kan. 3 hari di neraka itu cepet itu. Lah, itu karena ada propaganda begitu, sehingga melakukan dosa itu dianggap enteng, karena gampang. Ada orang-orang begitu, gampang dosa, kok njaluk sepuro, kok istighfar, kok tobat. Iya nek nututi. Masalahnya gak nutut dulu kan gak roh yuk jawab ini. Nah, neraka itu, kalau informasi dalam surah Al-Hajj di juz 17, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah
Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah nanti di akhirat itu hitungannya ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun mimma ta'uddun, dari tahun-tahun yang engkau hitung. Jadi hidup 1000 tahun itu masuk neraka satu hari. Jadi kalau dicelup di neraka setengah hari itu setara dengan 500 tahun. Ingat loh, dalam kondisi tidak enak. Kemarin kita sudah bicara, dalam kondisi tidak enak jangankan 500 tahun, 5 menit saja rasanya lama. Apalagi panas neraka itu. Dan neraka panasnya itu tidak bisa ditawar. Kalau kita datang ke Korea di awal-awal tahun kena musim panas, panas. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun kelima, kata temannya, oh nggak apa-apa, ntar tahun kelima kamu udah biasa. Yang penting ini penghangatnya ini dan seterusnya. Tapi kalau neraka nggak bisa. Oh nggak apa-apa, ini awal-awal saja panas, nanti udah biasa. Oh nggak bisa. Menurut neraka nggak bisa begitu. Lalu kata nanti lama-lama juga dingin sendiri nggak bisa. Kasih pendingin, kasih AC nggak bisa. Karena akhirat itu namanya darul qoror. Darul qoror itu apa? Rumah ketetapan, tempat ketetapan, alam ketetapan. Ini sudah pasti sudah. Nah sekarang coba dicuci di neraka, bersihkan piring tadi itu. Tergantung tingkat kotornya piring. Kalau dicuci hanya sebentar, tinggal ngitung saja. Makanya dulu ada yang pernah menghitung. Kalau begitu waktu itu ketika dikonversi dengan waktu di sisi Allah. Kalau ada manusia umurnya 60 tahun, itu kalau dipotret menggunakan konversi waktu ini, ternyata hidup kita tuh hanya 1,5 jam. Itu kalau 60 tahun. Nah kalau tidak sampai, juga sampai. Itulah makanya hikmahnya di Al-Quran tuh banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan pentingnya waktu. Wal asr, wal fajr, demi waktu subuh, wal duha, demi waktu duha. Ibaratnya begini, kalau panjenengan nonton bola, nonton pertandingan sepak bola itu loh, penonton itu kan paling ahli dan paling tahu delok waktu. Kita sudah kalah 1 gol nih, umpama timnas Indonesia lawan timnas Korsel. Oh kalau 1 gol kurang mungkin ya. Ya timnas Korsel lawan timnas Indonesia. Kita itu balik-balik lihat waktu. Ayo cepetan, ayo cepetan. Karena kita tahu waktunya nanti akan berakhir 90 menit. Kita ada berharap ada injury time. Karena injury time ada harapan untuk nambah gol kan. Nah, sama dengan manusia hidup. Allah sudah menentukan waktunya. Jenengan saya kasih waktu di dunia sekian lama. Kok di dunia ini nyantai, gak ngiring blas bolanya kapan golnya? Sebenarnya malaikat tuh rodok gregeten, godok-godok arek iki. Kok gak ngugul-ngugul gitu. Karena waktunya kan tahu. Apalagi kalau sudah injury time. Israelnya sudah ngelis data itu, sudah tinggal berangkat. Aduh, kenapa kok ndak gol-gol ini? Kenapa kok ndak serius ini? Makanya diingatkan waktu. Iki lo waktunya mau habis. Jadi kalau main bola kan begitu. Ngomong ke pemainnya, waduh dikit lagi ini waktunya mau habis. Ayo. Padahal suruh main sendiri juga belum tentu. Jangan begitu. Enggak, ini sebuah contoh saja. Gambaran biar kita punya satu gambaran yang konkret. Jadi, begitu manusia itu di neraka, dicuci tadi karena piringnya kotor. Kalau punya kunci surga, apa kunci surga? Miftahul jannah. La ilaha illallah, ada keimanan. Makanya mudah-mudahan masjid kita Miftahul Jannah betul-betul keimanan kita terjaga sampai akhir hayat kita. Lalu ketakwaan kita, prestasi rohani kita terus meningkat. Itu nanti piring itu setelah dicuci bersih baru ditaruh di rak yang layak di tempatnya, yaitu di surga. Nah, lalu piring yang satunya gimana? Datang-datang baliknya pecah. Inilah ibarat dari orang-orang yang memang tidak memiliki iman. Sehingga kalau tidak punya iman, dia balik dalam kondisi pecah, maka ya sudah taruh di sampah. Berarti ibaratnya dia berada di neraka selamanya. Kenapa? Karena tidak bisa dicuci, tidak bisa diperbaiki, sehingga tidak bisa dikembalikan ke surga. Itu mungkin sekedar gambaran yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi apapun dan sampai kapanpun, sampai kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kita
tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam